Jumpa lagi dengan Forum Sawo pada Semolowaru, visit entah Surabaya. Ada teman-teman di sebelah sana, mbak-mbak, mas-mas, mahasiswa fisik yang hari ini sedang menikmati makanan. Saya juga habis makan. Enak. Tetapi selera saya cukup mie goreng, telur ceplok. Nah, saya ingin mengarah kepada mbak-mbaknya. Ngomong soal selera, sebenarnya yang mereka suka itu selera masakan yang apa? Silakan dari Mbak siapa dulu? Mbak Rere. Mbak Rere. Mbak Rere. Mbak bilangin Kak yang tadi apa? Ayo. Selera makan. Selera makan. Ayo kayak vlogeran, seleranya apa selama ini? Sukanya apa? Selera makan. Aku sukanya makanan gitu. Aku sukanya makanan Jawa sih. Jawa. Iya. Kenapa sih? Karena apa ya? Lebih banyak variasi rasanya di Jawa itu. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Timuran. Ke Mbak Pari. Rika. Aku lebih suka makanan Jawa Tengah ya, Bang. Mungkin kalau dari Jawa Tengah itu memang kebanyakan manis, tapi kan juga ada asam pedasnya juga jadi campuran dari. Iya. Nah, sekarang kalau Mbak Pari, Kalau aku sih karena aku tinggalnya di Sulawesi, jadi otomatis aku lidahnya pasti lebih suka yang dari Sulawesi. suka masakan, berarti selera Nusantara ini warna-warni sebenarnya. Nah, Mbak Pari selama tinggal di Jawa pernah nggak mencoba mencicipi masakan Jawa? Pastinya. Pastinya. Dibandingkan Sulawesi, lebih mana yang disukai? Sama sih. Sama sih, oke. Berarti Enak juga sih. beda. Sekarang kita ke Bapak Lukman. Selera ini sebenarnya secara filsafat itu basisnya dari mana? Ada peribahasa ya. Iya. Kalau nggak salah itu apa dalam bahasa Latin, terus artinya itu jangan memperdebatkan selera. Selera itu artinya tidak bisa diperdebatkan. Itu kan membawa label masing-masing. Setiap person memiliki label. Ada yang suka makanannya itu asin, ada yang suka manis, ada yang sukanya gurih tapi agak pedas gitu kan. Nah, kalau konteks makanan itu artinya kan lidah. Setiap orang itu ternyata setelah mengindrai makanan itu ternyata memiliki penilaian yang berbeda-beda. Walaupun lidahnya sama gitu ya. Artinya ada koherensi antara indera dengan selera. Nah, saya tidak tahu kenapa kok selera yang berbeda-beda ini seolah-olah memang pada hari ini banyak sekali penjual makanan itu yang sangat optimis dalam menjual makanan. Itu pasti simbol yang diberlakukan di suatu daerah itu selera makannya seperti ini. Simbol yang diberlakukan di daerah ini selera makannya seperti itu. Tapi kalau melihat konteks zaman sekarang, hampir semuanya suka makanan-makanan instan, makanan-makanan fast food itu. Kayak ayam goreng, siapa sih nggak suka chicken gitu? Siapa yang nggak suka mungkin burger gitu. Anak-anak sekarang kan suka sekali burger, walaupun lidah-lidah orang zaman dulu itu nggak begitu suka burger gitu. Nah, artinya kan selera ini sudah mulai mengalami penyeragaman. Saya pikir penyeragaman terhadap selera ini juga bisa ditarik pada sejarahnya. Itu misalnya penemuan terhadap mie gitu. Mie itu kan sudah ada sebenarnya dari 2000 tahun sebelum Masehi di Tiongkok, di dinasti Han. Lalu sampai ke Indonesia itu entah kapan dibawa ke Indonesia dengan teknologi seadanya, terus kemudian muncul makanan yang namanya bakmi gitu kan. Semua orang hampir menyukai bakmi. Bahkan ada yang mengatakan salah satu penemuan terbesar
bagi umat manusia itu adalah bakmi. Dalam hal ini saya ingin merating suatu produk makanan mie instan itu. Konon katanya mie instan itu makanan paling enak di dunia. Giliran udah ini Makanan paling enak. ya. Nah itu ya, yang ada lagunya itu loh. Iya. Nah itu katanya konon katanya punya rating tinggi terhadap selera makan masyarakat dunia. Saya nggak tahu sejak kapan makanan yang masuk ke dalam industri itu terus kemudian beralih dari satu pengolahan kreativitas atau kreasi yang tadinya itu sangat rumit, tadinya itu mempersiapkan beberapa yang banyak, itu menjadi sebuah makanan yang instan itu sangat digemari. Jadi emak gitu ya. Nah, saya ingin ke Pak Didin karena tadi barusan makan mie yang tadi kayaknya mie-nya juga bukan mie instan Pak ya, bakmi ini ya Pak ya? Bakmi Jawa ya Pak. Saya ingin ke ada nggak perbedaan bakmi yang tidak diolah dengan gampang, artinya cuma direbus terus tempelin bumbu dengan bakmi yang dimasak pakai bawang putih, pakai ini. Nah itu letak perbedaannya di mana? Kalau lewat selera? Ya, secara aroma beda, secara selera juga beda. Kalau mie instan itu lebih gurih, lebih nikmat, lebih lezat. Aromanya juga variannya begitu kaya, banyak sekali. Nah ini juga mengarah pada, saya tidak tahu ini niat tersembunyi siapa menyeragamkan selera ini. Orang Sulawesi harusnya menyukai selera Sulawesi. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur juga suka selera Jawa Timur. Harusnya begitu. Tapi nampaknya hari ini kita saksikan orang Padang bisa makan nasi Jawa, orang Jawa bisa menikmati nasi Padang, sebaliknya. Orang Sulawesi, orang manapun, bahkan Papua yang ada di Surabaya pun bisa makan masakan Jawa. Yang konon mereka adalah sagu. Nah, bicara soal penyeragaman selera, ini nampaknya ada penggiringan pelan-pelan, masif, sistematis, tetapi pasti bahwa suatu hari nanti, maksudnya sekarang, seluruh lidah senusantara ini punya selera yang sama. Nah, yang saya curigai adalah industri penyedap rasa, apa yang dikenal dengan MSG. Zaman dulu tidak dikenal itu MSG. Tetapi begitu MSG ini mulai menjadi industri, lalu diserap oleh pasar, disitulah penyeragaman selera terjadi. Karena MSG ini ditaruh di masakan apapun, rasanya menjadi rasa MSG. Nah, sehingga sekarang siapapun bisa makan dari daerah manapun masakannya. Nah, saya pikir kembali soal ini, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. MSG tentu untung. Yang rugi adalah mereka-mereka yang masih ngotot mengandalkan pada sajian masakan tradisional yang menghindari MSG. Ini kurang laku, kurang diminati. Sehingga kalau dagangan ini biasanya pengunjungnya tidak banyak. Tapi hampir rata-rata warung-warung makan, restoran yang ramai itu karena di situ terkenal sangat lezat, sangat sedap. Dan itu hanya bisa terjadi kalau disokong oleh MSG. Nah, sehingga hubungan industri antara penyedia MSG lalu selera pasar yang sudah berhasil diseragamkan, terus dengan sindikat kuliner, ini nampaknya ada titik temunya di sana. Nah, dalam rangka itu ini oper-operan Pak ya, saya ingin mengarah kepada sebelah saya ini sebelum ke yang lain-lain. Silakan. Menanggapi MSG itu Apapun. nah, sebenarnya kalau ngomong perihal makanan itu sangat beragam, mulai dari pertama banyak faktor sebenarnya, mulai kesehatan, kemudian dan yang lainnya.
kalau di MSG kita juga harus berpikir lebih panjang lagi. Soalnya kandungan apa saja yang ada di dalam MSG itu, meskipun rasanya yang jauh dibanding dengan makanan-makanan yang asli, kuliner khas Indonesia, asli Indonesia tanpa MSG, itu yang menjadi penyebab kenapa MSG banyak disukai, karena kandungan-kandungannya di dalamnya itu harus diperhatikan dulu. Mengenai masakan khas Indonesia yang mulai dari Aceh sampai Merauke, Sabang sampai Merauke, banyak sekali di dalamnya yang memakai bahan alami, Pak. Seperti kalau asam di Jawa ada asam Jawa juga, ada cengkeh penambah rasa makanan. Kemudian di Padang, kalau kita tahu masakan Padang itu banyak sekali. Kenapa orang tergiur dengan masakan Padang? Ada bumbu khas dari yang konon dari Padang itu sendiri. Nggak tahu ganja atau apa, Pak, itu dari Padang tentunya. Kemudian jika di industrialisasi saat ini banyak sekali makanan-makanan yang junk food, makanan cepat saji, itu mungkin karena faktor pemodal, Pak. Kalau saya pikir di sini, faktor pemodal yang mereka berani menghidangkan suatu inovasi mengenai berbagai varian makanan yang mudah sangat menarik minat dari para pemuda maupun orang-orang Indonesia tentunya. Di sini saya lebih ke bagaimana orang-orang Indonesia atau pengusaha, tentunya pengusaha catering atau pengusaha makanan, beliau harus lebih berani untuk memunculkan ataupun mengangkat makanan khas sesuai dengan budaya, dengan Indonesia ini, yang nantinya akan mungkin juga bisa mendunia seperti nasi goreng ataupun yang lainnya. Seperti itu, Pak. Sebelahnya punya komentar apa tentang kuliner selera? Kalau kuliner sih saya lihat itu di Indonesia, terutama orang-orang di daerah ya, lebih sangat kurang menonjolkan kulinernya seperti itu. Jadi banyak sekali pemuda yang kurang memerhatikan kuliner daerahnya. Jadi pada akhirnya anak muda zaman sekarang itu lebih memilih junk food daripada makanan daerahnya sendiri. Padahal di daerahnya itu sangat banyak seperti itu. Kemudian kalau menanggapi MSG itu itu sudah jadi tradisi baru ya. Soalnya makanan yang sekarang kalau nggak pakai MSG udah nggak enak seperti itu. Jadi rasanya sudah, kalau nggak ada MSG sekarang sudah nggak lazim lah. Kalau saya menanggapinya seperti itu. Terus apalagi ya, kalau urusan lidah ya kembali ke individunya sendiri sih. Kan ada selera-selera, ada pedas, ada yang suka manis. Itu kita nggak akan bisa menyamaratakan sebenarnya. Kalau menurut saya seperti itu. Ke gaya hidup, Mbak, makanan di restoran yang berbau-bau Eropa itu gimana? Gimana pandangan Anda terhadap itu? Kalau ini ya, kalau sepengetahuanku ini kayaknya pengaruh dari globalisasi juga kali ya tentang makanan. Tadi baru dibahas sama Pak Lukman tadi. Kalau dari globalisasi itu sendiri, soal makanan ya, sekarang kan nih banyak nih ya anak-anak muda sekarang itu kalau soal makanan mereka, kalau yang maksudnya yang masakan Nusantara itu mereka kayaknya sebagian mereka kayaknya udah nggak terlalu tertarik, atau maksudnya mereka udah kayak udahlah ngapain, soalnya sekarang kan ini masakan kayak western gitu kan, masakan dari budaya barat itu lebih mendunia. Jadi para kalangan muda itu sekarang kayaknya lebih tertarik sama masakan yang dari luar. Terus kalau yang soal MSG juga sih aku setuju juga sih sama Mas Adi.
kalau tanpa MSG kayaknya apa ya? Tawar. Iya, tawar. Hambar gitu kalau tanpa MSG. Itu sih. Kak. Mungkin kalau aku ya Pak, lebih menanggapi yang di western itu. Mungkin kalau di kalangan anak muda mungkin makan western itu lebih populer bener, terus lebih apa ya Pak, meningkatkan statusnya, kayak dia menunjukkan status ke kelas dia. Kan beda kalau anak-anak yang biasa kan kebanyakan lebih suka makanan yang tradisional. Mungkin untuk MSG-nya Prestisinya. ya, jadi kalau kesannya kalau ke restoran yang western gitu, aduh, menunjukkan kelas yang muda, anak sosialita gitu. Terus ke mbaknya, kalau diajak pacarnya ke warung pinggiran jalan itu dengan restoran yang Eropa apa Cina itu rasanya gimana? Kalau sama pacar Rasanya Apa pandangan Anda? seduh. Karena aku kebiasaan makan masakan Jawa, jadi kalau harus makan masakan Eropa misalnya gitu mungkin agak aneh, dan mungkin ya itu sih. Ya itu sih ya. Itu sih kalau berbicara sama MSG, kembali ke ini apa, tingkat cara masaknya Pak. Jadi orang-orang sekarang itu cari bahan-bahan yang penyedap-penyedap yang zaman dulu, misalkan rempah-rempah itu susah. Jadi daripada yang nyari bahan yang harus kemana, harus ke pasar, mending kita beli MSG aja lah. Selain murah juga bisa dipakai dalam jangka waktu panjang. Seperti itu. Jadi lebih baik yang lebih praktis daripada yang kita harus misalkan ngepruk bumbu dulu, habis itu kita campur jadi satu, terus kita nunggu berapa saat begitu baru saji. Seperti itu. Jadi lebih ke efektivitasnya, waktu penyajiannya. Oke, bicara soal prestise, bicara soal selera, lalu kemudian hubungannya dengan MSG. Saya ingin ke arah pakar bisnis ini. Ditilik dari sudut entrepreneur atau bisnis, apakah MSG ini sengaja dibuat untuk membunuh rempah-rempah yang seharusnya jika kombinasinya tepat itu cita rasanya melebihi MSG? Nah, tadi sudah dikatakan rempah-rempah sulit didapat, ribet, tidak efisien. Kenapa tidak MSG saja? Kira-kira gimana? Saya mengarah kepada Starland. Monggo. Selfie. langsung dah aku diam. Aduh. Ya, untuk menurut pandangan pribadi saya, dulu kalau makanan tradisional itu memang mengolah sendiri bahan-bahannya, racikan-racikannya dari bawang merah, bawang putih, kunyit dan lain-lain itu diolah sendiri. Namun kali ini semakin bertambahnya zaman, itu mulailah tumbuh beberapa sebuah perusahaan di mana dia memang menyajikan racikan instan di mana orang-orang itu agar lebih mudah untuk mengkombinasi racikan tersebut untuk diolah menjadi sebuah makanan. Nah, mungkin itu dari saya tentang beberapa racikan tentang MSG, Nilai ekonominya. Nah, untuk nilai ekonominya, kalau kita berbicara masalah waktu ya, kalau kita mengolah sendiri mungkin lebih menghabiskan banyak waktu. Namun ketika kita menggunakan MSG, mungkin dengan mengolah lebih cepat, sehingga dengan lebih cepatnya itu kita bisa memproduksi banyak makanan. Mungkin itu. Baik. Nah, sekarang kaitannya ke kesehatan. Saya ingin mereka-mereka yang penggiat aktivis ekologis atau aktivis lingkungan hidup yang sehat. Lingkungan hidup tidak hanya tumbuhannya, tidak hanya hewannya, tapi juga manusianya. Manusia yang sehat adalah manusia yang mengkonsumsi apa-apa yang juga sehat. Terkait dengan MSG tadi, apakah
MSG ditinjau dari kesehatan itu baik. Silahkan ditanggapi. Siapa yang aktif di lingkungan? Pak Lukman lagi, monggo silakan. MSG ditinjau dari kesehatan. MSG ditinjau dari kesehatan. Saya pikir ya, ternyata MSG ini bisa meningkatkan selain performa makanan, itu juga bisa meningkatkan performa segala aspek yang ada di sekitar mungkin pengamatan kita ya. Artinya MSG itu taruhlah di dalam bidang sepak bola itu ternyata juga bisa meningkatkan performa salah satu tim sepak bola. Ada trio MSG, Messi, Suarez, sama Gerard Pique ya. Trio MSG. Artinya apa? Barangkali dari filosofi itu ya, MSG digunakan untuk meningkatkan performa satu substansi makanan atau satu substansi apapun itu, elemen-elemen yang ada. Nah, berangkat dari sana mungkin agak tidak nyambung, tapi ya memang tidak nyambung. Saya jadi teringat orang Jerman, itu anak-anak Jerman itu kalau nggak salah mengkonsumsi bumbu masak atau MSG itu hampir setiap anak Jerman itu 80% setiap harinya diberi makan MSG, makanan yang mengandung MSG. Tapi badannya gede-gede, tetap, terus otaknya tetap cerdas-cerdas, dan mereka selalu menang Piala Dunia. Balik lagi ke sepak bola lagi, Pak. Nah, tapi di luar itu semua, saya kira ada satu hal yang mungkin kita lupakan. Rempah-rempah yang saat ini mungkin digantikan oleh salah satu esensi makanan dari berbagai macam pengambilan makanan itu tadi, zat-zat itu tadi, kemudian menjadi salah satu bumbu MSG. Itu pada awalnya dulu rempah-rempah itu kan diperebutkan oleh bangsa Eropa. Artinya orang Indonesia itu kan dijajah karena itu faktor perebutan karena dia tumbuh rempah-rempah. Bagaimana rempah-rempah ini sangat vital bagi kehidupan atau menunjang performa bangsa Eropa pada waktu itu ya, dimana orang Eropa itu iklimnya atau biasa hidup di lingkungan musim dingin, mereka butuh makanan-makanan yang bisa meningkatkan performa, makanan-makanan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas, dan lain-lain. Nah, tapi kalau MSG menurut penelitian kan ternyata banyak sekali mudorotnya, artinya banyak sekali aspek yang merugikan bagi tubuh manusia, walaupun belum dibuktikan sepenuhnya 100%. Tapi yang digadang-gadang oleh para ilmuwan itu saya kira belum mencapai titik temu. Artinya penggunaan MSG itu masih berada di titik abu-abu gitu loh. Antara ini sesuatu yang barangkali mudorotnya itu sama kayak penggunaan narkotika atau tidak. Karena kalau melihat bahaya yang dirugikan, bahaya yang ditimbulkan itu seharusnya dia juga salah satu substansi atau temuan yang juga bisa menggerogoti ketahanan tubuh atau ketahanan bangsa gitu. Artinya daya tahan nasional itu bisa jadi juga karena faktor makanannya yang terlalu banyak MSG. Performa atlet-atletnya, performa mentalitas manusia-manusianya yang terlalu banyak mengkonsumsi MSG, itu akhirnya jadi mental MSG ya. Artinya jadi gitu. Tapi itu kalau dari segi makanan itu barangkali bisa dibahas oleh pakar gizi ya, ahli gizi. Tapi melihat adanya penyeragaman selera, di mana itu ditandai dengan penemuan bumbu masak MSG itu tadi, itu salah satu temuan yang barangkali menjadi titik awal terjadinya satu regulasi global atau salah satu titik di mana manusia itu sudah mulai memiliki cita rasa yang sama. Artinya karena memiliki nasib dan memiliki bahan makanan atau rasa yang artinya makanan yang dirasakan pun juga sama. Diharapkan seluruh umat manusia ini memiliki visi yang sama juga gitu. Barangkali bisa dimulai dari MSG. Tapi saya nggak tahu apakah ini akan berdampak malah justru pada persatuan, artinya kosmopolitanisme, atau malah hanya akan menjadi bom waktu. Artinya orang-orang sudah mulai merindukan rempah-rempah lagi. Wah, MSG kan
akhirnya balik neng rempah-rempah meneh. Tapi rempah-rempah kan sudah mulai langka dan sudah mulai diperdagangkan. Saya nggak tahu kalau dari sisi industrialisasi atau penguasaan terhadap akses rempah-rempah itu apakah ada hubungannya dengan munculnya satu zat yang ditemukan oleh para ahli gizi itu sebagai MSG itu tadi, apa tandai dengan MSG dalam rangka mengeksploitasi atau menguasai sumber daya rempah-rempah. Saya nggak tahu. Nah, mungkin barangkali Pak Didi. Saya meninjaunya lebih pada ini, ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan nasional itu bisa terwujud kalau jumlah pangan ini secara stok itu selalu mencukupi dan tidak pernah kurang. Bahkan kalau perlu tidak usah impor. Dulu kita tidak pernah impor beras. Kenapa? Karena semuanya cukup. Yang Madura makan jagung, yang bagian Trenggalek dan sekitarnya makan gaplek itu apa ya? Singkong. Lalu orang Maluku makan sagu, orang Papua juga makan sagu. Terus daerah mana lagi entah makan apa. Sehingga kita tidak pernah mengalami ketergantungan terhadap kebutuhan beras. Lalu kemudian ketika kebutuhan beras ini meningkat, itu nampaknya dibarengi dengan masifnya kebutuhan MSG. Saya pikir ini barangkali ada benang merahnya. Orang yang tadinya tidak makan beras, nasi, sekarang tiba-tiba membutuhkan nasi. Padahal tadinya tidak cocok makan nasi ini, cocoknya sagu. Tadinya makan gaplek cocok, nggak cocok makan nasi, sekarang pun ikut-ikutan makan nasi. Yang makan jagung juga makan nasi. Akhirnya jumlah beras yang dibutuhkan itu kelewat besar karena semuanya menginginkan nasi. Akhirnya tidak cukuplah ketahanan pangan nasional ini dan terpaksa akhirnya impor. Lah, problemnya adalah mengapa selera ini bisa tunggal, bisa sama gitu. Ini yang menyebabkan orang yang tadinya makan jagung doyan nasi, makan gaplek doyan nasi, makan sagu doyan nasi. Karena ada penyeragaman selera dan cita rasa yang seragam, itu yang saya curigai betul adalah MSG. Jadi hubungan antara MSG dengan ketahanan pangan nasional ini sangat terkait. Runtuhnya ketahanan pangan nasional itu berkat adanya MSG. Tapi ini baru hipotesis, belum pernah dilakukan penelitian ke arah itu. Nah, barangkali teman-teman punya pandangan lain, misalnya Ferry, silakan. Kalau ngomong ketahanan pangan Pak ya, dulu itu nenek saya pernah cerita kondisinya di desa saya waktu itu adalah masyarakatnya konsumsi utamanya itu gaplek seperti yang Pak Didin katakan. Nah itu pun karena kondisi itu Pak, karena nggak ada semacam biaya untuk bercocok tanam pada waktu itu, sehingga terpaksa mereka memakan istilah gaplek atau bahasa Indonesianya apa Pak gaplek? Tapioka Pak. Yang dari singkong itu tentunya, dari singkong itu. Nah, mungkin kenapa sekarang kok bisa beras semua? Saya nggak tahu di Orde Baru dulu itu kebijakannya bagaimana sebelum ada revolusi hijau, sehingga orang-orang desa, saya di orang Lamongan itu, nenek saya pernah bercerita kalau susah untuk bercocok tanam padi dan makanannya sehari-hari itu tentang gaplek. Seperti itu Pak. Baik, berarti nampaknya revolusi hijau ini adalah sebuah kiat atau solusi ketika padi itu tidak bisa tumbuh secara terus-menerus. Dikenal dengan padi panjang atau paridowo. Padi panjang itu padi yang dia hanya bisa dipanen usianya sangat lama. Lalu kemudian ada revolusi hijau, ditemukan varietas unggul bibit padi itu yang usia hanya 3 bulan sudah bisa dipanen. Semenjak itu
orang-orang menanam padi itu hampir seluruh musim. Jadi dalam setahun itu bisa panen padi itu sampai 4 kali tanpa diseling dengan apapun. Nah, barangkali upaya revolusi hijau itu adalah kiat untuk menjawab tentang ketahanan pangan nasional. Tetapi revolusi hijau juga memakan korbannya sendiri. Terdapat pestisida, terdapat insektisida, terdapat urea yang notabene itu adalah mencemari, bahkan polutan yang mengkhawatirkan. Di desa itu dulu tidak ada polusi, otomotif belum masif, industri tidak ada, maka praktis secara ekologis desa itu bersih, sehat lingkungannya. Begitu ada revolusi hijau, maka desa pun terkena polusi, dan polusinya justru yang amat membahayakan, yakni kimia, pestisida, insektisida, pupuk urea dan sejenisnya itu akhirnya mengotori lingkungan di desa. Nah, karenanya desa tidak lagi steril, bahkan pangannya juga ikut terkontaminasi oleh pencemaran itu. Lalu sekarang selera pindah lagi. Ketika revolusi hijau sudah berhasil, padi sudah banyak dipanen, orang akhirnya berpindah lagi ke arah padi yang non pestisida, non insektisida, padi organik. Nah, ini juga terkait selera lagi. Ke Mbak siapa nih? Tika. Mbak Tika, makan beras organik dengan beras biasa itu menurut Mbak mewahan mana? Lebih mewah mana? Kalau saya pikir ya Pak, mungkin kebanyakan lebih mewah organik. Kalau menurut saya sendiri sih Pak, soalnya kan kadang kalau kualitasnya rendah gitu, mungkin ada yang bilang itu nggak enak berasnya, mungkin banyak kerikil kecil. Mungkin kalau di beras organik kan udah praktis, terus bersih, tanpa meskipun dicuci sedikit, mungkin nggak ada kotorannya. Itu juga organik. Jadi selera pindah ke organik ini bukan karena makanan itu sehat, tetapi lebih kepada efisiensi dan praktis. Dan itu sah di zaman modern ini karena semua orang mengejar waktu. Semakin efisien semakin baik. Apalagi kira-kira yang bisa diungkap dari teman Putri, Mbak Putri? Kenapa orang sekarang apa yang menjadi hal yang dulunya itu sebenarnya hal yang lumrah atau hal yang biasa, artinya dalam hal ini adalah penggunaan beras yang organik, beras yang terbebas dari pestisida atau makanan-makanan yang tidak pengolah. Ya kalau menurut saya lebih mewah kalau pakai bahan organik juga gitu. Soalnya kualitas dari bahan organik sendiri itu juga kan lebih bagus daripada yang biasa gitu. Untuk kesehatan juga beras organik juga lebih bagus gitu untuk kesehatan kayak gitu. Jadi menurut saya lebih bagus pakai bahan organik juga. Bahan organik, beras organik. Saya pikir itu yang bisa diungkap dari masalah selera, lalu MSG, juga masalah ketahanan pangan nasional kaitannya dengan industrialisasi kuliner. Semoga wacana-wacana, narasi-narasi yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa tadi dapat kita petik hikmahnya. Saya akhiri Mantap Semolowaru mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.